Sejak kapan Anda itu kok membatasi rezeki dengan kerja di perusahaan tuh? Sejak sekolah ya? Betul? Benar enggak nih? Sejak sekolah kan? Dibatasi kamu mau kaya, kamu harus kerja, kamu kaya, kamu harus begini. Dan dibatasi itu kerja di perusahaan, kerja di perusahaan. Terus kalau menerima hadiah itu kira-kira rendah atau mulia? Menerima hadiah. Rendah atau mulia? Hadiah itu hanya diberikan kepada orang yang dicintai dari orang yang mencintai. Jadi orang menerima hadiah kan mulia? Mulia. Kenapa menerima hadiah tidak Anda jadikan sebagai bagian daripada rezeki? Ini contoh satu. Yang kedua, kenapa kita menggantungkan rezeki pada usaha kita yang dimiliki? Kenapa kok tidak punya pikiran yang luas? Pikiran yang luas. Siapa tahu begini, siapa tahu begini, siapa tahu begini. Karena Allah udah ngasih tahu, kamu nggak akan pernah tahu. Makanya kita buat aja sebanyak mungkin yang kita tidak tahu. Paham kan? Bisa jadi dari sini, bisa jadi dari sini, bisa jadi sini. Jadi open mind, terbuka nih pikirannya. Bukan apa tertutup pada satu titik. Kalau udah begitu hidupnya mesti semangat. Keluar itu nggak ngomong, wah ini jualan batik lagi sepi. Jual batik jadi sepi nggak repot dia. Oh rezekinya dari yang lain banyak kok. Nggak harus batik. Batik sepi ekspor manusia. TKW itu kan ya ekspor manusia. Atau apapun itu. Yang hidupnya di kantor gaji tetap. Tanggal 1, tanggal 2 transfer masuk. Betul kan? Anda kalau misalnya hidup di kantor dapat gaji tetap. Setiap tanggal 1, tanggal 2 gaji ditransfer. Hati kan tenang toh? Nanti tanggal 1, tanggal 2 kita akan gajian. Yakin betul ditransfer tanggal 1, tanggal 2 sehingga tenang itu. Kalau udah tanggal 1, tanggal 2 ada tagihan, hatinya tenang, duit akan masuk. Sama transferan aja yakin. Nah, kalau sama transferannya Allah yakin enggak? Sama transferannya Allah yakin enggak itu loh. Kalau yakin sama transferannya Allah, maka hidupnya tenang. Tapi kan enggak. Karena enggak ada keyakinan gaib, tapi itu gaib. Nah, makanya yang gaib itu modalnya cuma satu, ya yakin. Kalau saya balik lebih tinggi, yang surga itu ya gaib kok. Neraka itu ya gaib. Apa nunggu nanti aja amalnya kalau udah di sana? Nanti aja Beb, kalau udah lihat surga neraka baru amal. Ngaco kamu. Ya justru kan kita nggak lihat, kita punya yakin, maka kita amal. Nah, untuk menggapai cita-cita kita, nggak usah repot-repot usaha, tapi repot-repotlah doa. Nah, nanti kalau udah repot doa, Allah akan bimbing. Gini loh jalanmu. Gini loh jalanmu. Gini loh jalanmu. Kamu ke sana loh. Nanti Allah akan gerakkan hati kita. Kamu ke sana. Kamu ke sana loh. Kamu coba usaha ini. Allah yang akan gerakkan. Ada aja nanti tiba-tiba Allah kirim orang. Orang tiba-tiba nongol di rumah kita, ngobrol, nggak sadar tiba-tiba tersemangati kita. Ya, berubah hati kita yang tadi ada loyo jadi semangat. Udah semangat keluar kemana, ketemu orang lain lagi. Karena bentuknya Allah ngasih rezeki dan pertolongan itu macam-macam. Kadang tiba-tiba di handphone muncul artikel, berubah semangat kita. Oh tiba-tiba kok waktu jalan lihat di bis ada iklan apa gitu ya. Ini kelihatannya yang saya butuhkan. Nanti Allah yang ngatur, tapi minta terus. Ya tapi minta terus, nggak harus kemudian jatuh ini tiba-tiba di apa namanya rekening kita ada transfer sekian gitu. Bukan seperti itu. Berarti kita udah kira-kira itu ya. Wah, jangan-jangan dari situ nih. Nggak usah begitu. Kita buat selebar-lebarnya. Allah bisa lewat manapun. Bisa dari sini, bisa di sana, bisa di sana, bisa di sana, bisa di sana. Hasilnya nanti Anda akan menjadi orang yang punya bidang usaha yang banyak. Punya bidang usaha yang banyak. Kenapa? Karena bisa jadi dari sini, bisa jadi dari sini, bisa jadi dari sini, bisa jadi dari sini, dari manapun bisa. Insya Allah demikian. Mohon maaf jam 11:30 kurang terus memang kita ini. Manusia itu kapan sih puasnya? Nggak pernah puas, selalu merasa kurang. Lain waktu kita sambung ya. Sudah jelas toh? Apa yang jelas? Yakin. Sudah yakin? Jadi kalau misalnya besok dipecat nggak jadi masalah? Mikir kan tuh. Tetap mikir gitu, tetap mikir. Mau ngerubah yakin sekejap tuh ya susah, makanya dilatih. Ya
dilatih. Kita harus latihan mulai doanya diperbanyak. Minta doa. Oh, sedikit cerita lagi lah penutup. Masih ingat yang saya waktu itu minta doa untuk acara di Solo? Halal bihalal Masjid Ar-Raudhah. Ya. Saya kan minta doa semoga tidak ada hujan waktu saya ngisi di TGN Center itu kan. Saya bilang sama Ustadz Wafiuddin dan semua kawan-kawan di TGN Center, pokoknya saya tuntut nanti kalau sampai hari Senin acara saya hujan ya, saya tuntut Ustadz Wafiuddin dan kawan-kawan semua ini, saya tuntut itu. Tuh hari Minggu saya bilang begitu di Manakiban TGN Center. Udah sampai di Solo, hari Senin itu mendungnya luar biasa. Mendung banget nih. Jam 5 sore saya lagi makan ayam Popeye itu sama belikan berapa untuk aparat yang bertugas itu sekitar 200 orang yang bertugas untuk menjaga keamanan. Lagi makan gitu, lihat mobil kacanya basah. Kacanya basah. Wah, kok hujan ini? Tapi bukan di Solo. Bukan dalam kota gitu ya. Saya cek dari mana nih hujan ini. Dapat laporan yang mendarat di bandara. Habib, Bandara Solo hujan deras. Boyolali hujan ini. Dapat info lagi, Karanganyar hujan, Sukoharjo hujan. Jadi sekitar Solo ini hujan semua. Jam 5 sore. Padahal acara itu kan Isya ya, Isya. Solo gelap luar biasa, lihat langit, ya Allah, awannya mengerikan. Saya pulang ke rumah, ambil tongkat sakti saya. Bukan cuma keras sakti yang punya tongkat. Ya, tongkat ini kan sunnah Nabi ya. Saya pernah naik pesawat bawa tongkat, pramugarinya jengkelin. Ngomong begini, maaf Pak, perlu saya ambilkan kursi roda? Gitu. Udah, Mbak, ini buat bergaya Mbak. Jadi saya nggak pantas gaya tuh nggak pantas ya. Tampang-tampang orang nggak punya model gaya gitu kan. Mau saya ambilkan kursi roda, Mbak, ini saya nggak sakit, ini untuk ngikutin sunnah Nabi dan untuk nampang Mbak, biar agak keren dikit. Maaf Pak, maaf, nggak apa-apa gitu kan. Duduk belakang, pakai tongkat itu. Saya bawa tongkat keluar, saya bilang sama teman-teman, pokoknya minta sama Allah jangan ada turun hujan. Nah waktu saya belum sampai di rumah, waktu di parkiran mobil itu, kan ada tukang parkir, bentuknya nggak jelas, celana pendek, badan bertato. Saya bilang, Mas, ya. Parkir 2.000, saya bayar 5.000. Mas, ya, tolong doakan orang hujan, gak hujan. Gusti Allah, mugi-mugi orang hujan. Wah, mantap doanya. Ya Allah, mudah-mudahan gak hujan. Parkir, celana pendek, badan bertato. Siapa tahu doanya dikabulkan Allah. Kalau minta gitu loh, jangan putus asa dari lisan siapapun itu. Siapa tahu doa orang lain itu lebih kabul dari doa kita minta. Saya amin, teman-teman saya amin. Semua ada ketawa, asik nih doanya nih ya. Amin. Gitu. Sampai rumah, dah ambil tongkat, mulai doa sana, doa sini. Ya Allah, ibu saya, tolong doakan dah hujan. Nanti kalau hujan, beda ada sekali hujan, doakan dah hujan gitu. Hati saya belum mantap. Jadi kemantapan hati itu masih belum, masih ada bayangan hujan. Masih ada bayangan hujan. Nah, makam ayah saya kan di majelis itu di samping. Saya datangi makam ayah saya. Bah, mintakan sama Allah, dah hujan. Saya tinggal sholat maghrib, selesai sholat seperti ada jawaban. Jangan khawatir, gak hujan. Hati-hati. Iya, jangan khawatir gak hujan. Saya bilang sama Allah, dah, lanjutkan. Gak usah bingung, gak ada hujan. Santai aja, gak ada hujan. Alhamdulillah, Solo sampai pagi gak hujan, kecuali seperti yang saya bilang, nanti kalau udah jam 12 malam mau hujan boleh, jam 12 malam hujan rintik-rintik, cuma dikit itu, seperti apa ya, kalau kita tahu semprotan yang di restoran-restoran dulu, nah untuk menyejukkan gitu kan, dikit, nggak sampai basah. Nah, termasuk diantaranya berdoa itu ya minta tolong sama yang sudah meninggal dunia untuk mendoakan, tawassul kepada yang meninggal dunia. Ada orang protes, Habib, masa sih minta tolong sama ayahnya yang sudah meninggal dunia? Oh mohon maaf, kalau ayah saya itu hidup saya minta tolong, meninggal juga saya minta tolong. Kalau ayah kamu enggak, mungkin beda kali ya. Nah, buat saya ayah saya itu berharga, hidupnya berharga, wafatnya berharga. Kalau ayah kamu, wallahu alam. Ayah saya masih hidup saya hargain, setelah meninggal jauh lebih saya hargain. Masih hidup saya harapkan doanya, setelah meninggal juga saya harapkan
doanya. Sebagaimana Rasul mengatakan, doa anak untuk orang tua yang tidak putus setelah meninggal dunia, maka doa orang tua untuk anak juga tidak putus setelah meninggal dunia. Jadi kamu jangan batasin siapa yang ngajarin kamu seperti itu. Ya kan? Minta doa atau ya punya bapak nggak dimintain doa, rugi gitu ya. Masih hidup aja susah-susah kita minta doa, setelah meninggal kan nyantai itu. Please doakan, kan begitu. Kita ngajak ngomong mayit, loh emangnya nggak boleh? Ya nggak boleh, kan udah mayit. Aneh ini ya. Jadi kalau udah mati itu diemin aja. Jadi kayak batu gitu kan, diemin aja, jangan diajak ngomong. Nabi yang ngajarin kita ngajak ngomong kok. Orang kafir aja diajak ngomong sama Nabi. Ketika di sumur Badar, yang kafir ini gimana? Kalian dapatkan nggak janji Tuhan kalian tuh? T kecil tuh kan, Tuhan kalian udah kalian dapetin belum? Kalau kami dapatkan janji Tuhan kami, kalau kamu gimana? Itu diajak ngomong sama Rasulullah SAW. Bahkan secara umum muslimin wal muslimat masuk kubur disuruh ajak ngobrol yang meninggal dunia. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Ya kan? Assalamualaikum. Kawan-kawan, paman-paman, bibi-bibi, mas-mas, mbak-mbak, eyang-eyang. Ya, eyang-eyang yang dimakamkan di sini minal muslimin muslimat. Mudah-mudahan kalian selamat ya. Jangan lupa doakan kami ya, mudah-mudahan segera bisa menyusul kalian. Enggak pakai segera, maaf. Salah. Itu. Pakai segera kan payah nanti ya. Doakan kami bisa menyusul kalian. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Doakan kami bisa menyusul kalian insyaallah. Artinya apa? Bisa meninggal sebagai muslim gitu. Nah, ini termasuk bentuk doa. Bentuk doa. Jadi doa jangan dibatasi kita minta sendiri. Kanjeng Nabi SAW aja minta tolong sama Sayyidina Umar bin Khattab kok. Ketika Sayyidina Umar berangkat umroh, Nabi titip pesan, wahai saudaraku, ya akhi. Sayyidina Umar mengatakan, setelah saya masuk Islam, gak pernah dengar hadis buat saya yang lebih hebat dari ini, di mana Rasul manggil saya, ya akhi. Rasul manggil saya saudaranya, wahai saudaraku. Padahal ini bapak mertuanya Rasulullah. Ini bapak mertua Rasulullah dipanggil, ya akhi, wahai saudaraku. Ini panggilannya paling aku senangi setelah aku masuk Islam. Bukan menjadi mertua Rasul ya. Dipanggil ya akhi, itu yang paling saya senangi, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya akhi, tolong jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan kami dalam doamu. Berangkat umroh itu. Jangan tinggalkan kami dalam doa-doamu. Sertakan kami dalam doa-doamu. Nabi aja masih minta doanya Sayyidina Umar. Masa kita ini gak mau minta doanya orang lain? Makanya minta doa. Di awal tadi kan saya sudah minta doa. Ya, di awal minta doa. Terus minta doa kepada siapapun. Siapa tahu yang kita mintain doa itu yang kok